Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan penjelasan terhadap kitab Tafsir Al-Fatihah wa Qisaril Mufassal karya Syekh Shalih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah. Sedikit hal yang tertinggal di pembahasan ayat yang terakhir atau ayat-ayat yang terakhir pada firman Allah Ta'ala, falahum ajrun ghairu mamnun. Ya, bahwa orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka ini selamat dari neraka. Mereka tidak dikembalikan ke asfala safilin, ya, yakni neraka jahanam. Mereka diselamatkan oleh Allah dari neraka jahanam. Bahkan bukan hanya selamat dari neraka, mereka juga mendapatkan pahala yang ghairu mamnun. Ya, kata beliau, lahum ajrun la yashubuhu kadarul man. Nah, mereka mendapatkan pahala yang tidak dikotori dengan alman. Sudah kita sebutkan sebelumnya, ya, bahwa alman adalah mengungkit-ungkit. Ya, mengungkit-ungkit apa? Kebaikan dengan tujuan mengganggu orang yang diberikan bantuan. Dan ini hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram dan merupakan sebab batalnya sedekah. Apapun pemberian hibah, sedekah, apapun bentuknya, ya. Kapan diungkit-ungkit, zakat juga termasuk, ya. Saya berikan zakat fitrah atau zakat mal kepada seseorang, ya. Kemudian satu ketika saya butuh dan dia yang saya kasih zakat menjadi kaya. Kemudian saya datang kepadanya minta bantuan, tapi dia tidak bantu. Kemudian saya mengungkit zakat yang pernah saya berikan, mengungkit sedekah yang pernah saya berikan, maka ini membatalkan pahala sedekah. Ya, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang beriman, jangan batalkan pahala sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit dan mengganggu. Ya, maka alman antara sesama manusia hukumnya haram. Ya, mengungkit-ungkit kebaikan. Kalau kamu berbuat baik sama orang, ikhlas lillahi ta'ala. Ya, bukan membantu orang dengan harapan nanti kalau saya butuh bantuan dia akan bantu saya. Nggak boleh ada nggak boleh ada harapan dari awal. Kalau dari awal dia membantu orang lain, apapun bentuk pinjamannya, bentuk bantuannya, dengan harapan agar nanti orang tersebut akan membantunya, maka ini tidak ikhlas. Ini tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan di sini Allah mengatakan mereka mendapatkan pahala yang tidak akan diungkit-ungkit. Ya, tidak akan diungkit-ungkit oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan mengganggu mereka, menyakiti mereka dengan mengungkit nikmat-nikmatnya. Ya, saya berikan kepada kamu nikmat ini, semua nikmat yang tidak terhitung. Kenapa kamu cuman ibadahmu cuman seperti ini? Kenapa sholatmu kayak begini? Kenapa puasamu campang-camping kayak gini? Padahal saya berikan ini banyak sekali. Nah, Allah tidak akan melakukan alman pada pada hambanya dalam bentuk mengganggu tadi, mengungkit-ungkit kebaikan dengan menuntut hal yang hal yang besar, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala melakukan alman yang sempurna. Ya. Karena itulah di antara nama Allah Ta'ala Al-Mannan. Al-Mannan itu di antara maknanya adalah menyebut mengingatkan kebaikan kepada orang lain untuk menunjukkan keunggulan dan keutamaan dirinya.
Ini yang dilakukan oleh Allah Ta'ala. Ini yang merupakan nama dan sifat Allah Ta'ala. Al-Mannan maknanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada hamba-hambanya, nikmat yang Allah berikan kepada mereka untuk menunjukkan keunggulan Allah, keutamaan Allah kepada mereka, supaya mereka tahu kedudukan mereka. Bukan Allah karena Allah menuntut hal yang besar kepada mereka, karena Allah tidak butuh kepada makhluk. Ya kan? Al-Man itu kan kita memberikan, terus kita minta sesuatu sebagai timbal balik, menunjukkan kita butuh kepada makhluk. Nah, man yang seperti itu pada manusia, itu pun hukumnya haram. Tapi sifat man yang ada pada Allah itu sempurna. Allah tidak menuntut balik, karena Allah tidak butuh apa-apa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan nikmatnya kepada hambanya agar hambanya bersyukur, untuk menunjukkan bahwa Allah punya keutamaan. Allah Ta'ala memiliki kemuliaan, keutamaan kepada mereka. Inilah yang diisyaratkan dalam Sayyidul Istighfar. Karena itulah Sayyidul Istighfar itu betul-betul terkandung bentuk zikir-zikir yang paling tinggi. Di antara zikir Sayyidul Istighfar, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Ya Allah, aku mengakui semua nikmatmu kepadaku. Aku mengakui. Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita nikmat-nikmatnya. Dalam Al-Quran banyak sekali. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Ya. Alam tara annal fulka tajri. Ya. Banyak sekali. Semua ayat yang menyebutkan tidakkah engkau lihat, tidakkah engkau mendengar, itu mengingatkan nikmat Allah semua itu. Tidakkah engkau lihat itu? Afala tubsirun, afala taqilun. Ini semua Allah Ta'ala mengingatkan nikmat-nikmatnya kepada hamba-hambanya. Karena itu sebagai seorang hamba, dia harus menyatakan pengakuan, abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Ya Allah, saya akui semua nikmat-nikmat yang Engkau sebutkan untuk saya itu, yang Engkau berikan kepada saya secara pribadi dan kepada manusia secara umum, saya akui semuanya. Enggak ada yang saya ingkari. Enggak ada yang saya ingkari. Saya akui semuanya. Bersamaan dengan itu, seharusnya saya banyak bersyukur kepadamu, tapi ternyata saya banyak berdosa. Wa abu'u laka bi dzambi. Saya juga akui dosa-dosaku. Ya. Enggak ngeles, saya tidak ngeles, saya tidak punya banyak alasan. Saya tidak ada alasan kenapa saya maksiat kepadamu ya Allah. Saya hanya ngakui banyaknya nikmatmu kepadaku, dan saya juga akui banyaknya dosaku kepadamu. Enggak ada alasan. Seharusnya saya lebih baik, seharusnya saya lebih taat dengan berbagai macam nikmat yang Kau berikan, tapi kenyataannya tidak demikian. Tapi saya tidak punya alasan, saya tidak cari-cari alasan. Saya akui dosa saya. Wa abu'u laka bi dzambi. Kemudian dikatakan faghfirli, ampunilah saya, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa. Ini juga kata kunci dalam istighfar. Ya Allah, ampunilah saya karena tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Ini dalam riwayat Al-Bukhari, berasal dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada seorang hamba berbuat dosa kepada Allah, berbuat dosa. Kemudian hamba tersebut berkata, Allahumma ighfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, ampunilah dosaku karena tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Maka Allah ampuni dosanya. Allah mengatakan, disebutkan dalam hadis tersebut, alima abdi, hambaku tahu bahwa hanya saya yang bisa mengampuni dosa. Dia tahu betul, tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali saya, kata Allah. Maka saya ampuni dia karena dia tahu itu. Kemudian disebutkan dalam hadis tersebut, dia berbuat dosa lagi kali kedua. Ya. Setelah dia berbuat dosa, dia menyesal, dia istighfar, dia mengatakan Allahumma ighfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, ampunilah saya karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Kata Allah Ta'ala, hambaku tahu hanya Tuhannya yang mampu memaafkan, mengampuni. Maka Allah pun mengampuninya. Kali ketiga bikin dosa lagi. Kemudian dia berkata lagi seperti itu. Kemudian Allah mengatakan, terserah hambaku, silakan dia berbuat apa yang dia mau selama dia istighfar. Maknanya selama dia istighfar dan dia tahu bahwasanya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah Ta'ala, maka Allah akan terus mengampuni. Ini menunjukkan bahwasanya bukan syarat diterimanya taubat tidak mengulangi kesalahan yang sama. Enggak. Bukan syarat diterima taubat kalau seorang itu mengulangi. Saya bikin dosa misalnya terus istighfar, terus mengulangi lagi dosa yang sama. Bukan berarti taubat saya sebelumnya tidak diterima. Sudah sampai sini?
Itu bukan pertanda. Selama taubat yang pertama betul-betul ikhlas, betul-betul terpenuhi semua syarat-syaratnya, ya, maka mengulangi kesalahan itu sifat manusia, ya kan? Sifat manusia. Nabi Adam alaihissalam saja sebelum dimasukkan ke dalam surga sudah diingat-ingatkan oleh Allah, diingat-ingatkan. Ingat-ingat ini setan musuhmu, keturunanmu, jangan ini, jangan itu. Ya, tapi tetap terjerumus. Iya. Alaihi salatu wassalam. Baik, ini mungkin sekedar tambahan saja berkenaan dengan masalah ini. Kemudian dikatakan fama yukadzibuka ba'du biddin. Kemudian diantara makna mamnun adalah la yalhiquhu al-inqita', bahwa pahalanya tidak akan terputus. Tidak akan terputus. Karena itulah ini dalil, salah satu dalil yang digunakan oleh para ulama bahwa surga itu kekal. Surga itu apa? Kekal. Kenapa? Karena kenikmatan di dalamnya ghairul mamnun, tidak akan terputus. Kalau nikmat di dalamnya tidak akan terputus, otomatis tempatnya juga tidak akan terputus, kan begitu. Kalau nikmat dalam surga itu kekal, berarti surganya sendiri apa? Kekal. Ini salah satu dalil ya dari para ulama ahli sunnah untuk menyatakan bahwa surga itu kekal abadi. Ya, tidak akan hancur pada hari kiamat dan seterusnya tidak akan hancur. Ini termasuk dari makhluk-makhluk yang tidak hancur pada hari kiamat adalah apa? Surga. Demikian pula neraka. Iya. Kemudian ini juga menunjukkan kepada kita bahwa siapa yang sudah masuk surga, dia tidak akan keluar darinya. Walaupun dia mau, misalnya walaupun dia mau, tapi tidak akan ada yang mau keluar dari surga. Siapa yang sudah masuk ke dalam surga, maka tidak akan keluar darinya. Beda dengan neraka. Siapa yang masuk ke dalam neraka, selama dia masih muslim, dia akan keluar darinya. Ya, adapun surga tidak ada yang dikatakan dikasih nikmat dulu baru ke neraka, tidak. Siapa yang sudah masuk ke dalamnya, selesai perjalanan hidupnya. Selesai apa? Perjalanannya. Tapi siapa yang masuk neraka dan dia muslim, sebanyak apapun dosanya, maka perjalanannya belum selesai. Ya, perjalanannya baru selesai ketika dia masuk ke dalam surga. Wa dzalika fi jannatin na'im. Ya, fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka kata Allah Ta'ala, dengan semua nikmat yang saya berikan kepada mereka, saya menciptakan mereka fi ahsani taqwim, fisiknya, zahirnya, batinnya, ya, fisiknya saya sempurnakan, batinnya saya berikan fitrah tauhid, sempurna luar dalamnya ini manusia. Lantas apa yang membuat mereka mendustakan kamu wahai Muhammad? Ya, mendustakan apa? Mendustakan kamu wahai Muhammad, di antaranya ajaran yang kau bawa yaitu ad-din, yaitu hari pembalasan. Mengapa mereka mendustakan adanya hari kebangkitan? Iya. Butuh digarisbawahi tentunya bahwa orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan di kalangan umat di kalangan kaum kafir dan musyrikin itu ada, tapi bukan mayoritas. Bukan apa? Mayoritas. Jadi perhatikan ini Al-Qur'an. Ini Al-Qur'an itu di dalamnya menyinggung semua bentuk kesyirikan dan kekafiran. Tidak hanya disinggung satu jenis kesyirikan, tidak. Tidak hanya disinggung satu bentuk kekafiran, tapi disinggung semuanya. Lihat di dalam ayat ini Allah Ta'ala menyinggung orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Padahal orang musyrik Quraisy tidak mengingkari hari kebangkitan. Abu Thalib, Abu Lahab tidak mengingkari hari kebangkitan. Mayoritas orang musyrik termasuk kafir Yahudi dan Nasrani, mereka meyakini hari kebangkitan tentu saja. Maka yang dimaksud di sini mereka mengingkari hari kebangkitan bukan musyrikin Quraisy, bukan Yahudi, bukan Nasrani dalam ayat ini. Ya, tentu saja mereka mengingkari kufur terhadap nikmat Allah. Tapi yang mendustakan hari kebangkitan adalah taifah, sekelompok dari kaum kufar. Ya, kaum apa? Kufar yang dikenal dengan istilah ad-dahriyun. Ya, salah satu bentuk ateis. Bentuk ateisme dalam pandangannya adalah bahwasanya kehidupan itu cuma di dunia. Ya, selesai, mati selesai. Dan juga termasuk di dalam paham ini adalah apa? Yang meyakini adanya reinkarnasi. Tidak ada kebangkitan. Kamu mati, lahir kembali, pindah ke tubuh baru, gitu aja terus. Tidak ada kebangkitan. Pahalanya itu nanti kamu dapatkan di kehidupan yang baru, reinkarnasi kamu. Tapi dari namanya hari kiamat.
Ya, dari namanya apa? Pembalasan dan seterusnya. Jadi perlu diperhatikan ya, ketika Al-Quran, Allah Ta'ala dalam Al-Quran menyinggung tentang kesyirikan dan kekafiran, bukan berarti semua musyrik dan kafir begitu sifatnya, tidak. Karena orang musyrik ya di zaman dahulu itu beraneka ragam. Lihat ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang Lata wal Uzza wal Manat dalam Al-Qur'an. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manat ats-tsalitsah ukhra. Ini kan menunjukkan bahwa kesyirikan yang sifatnya trinitas, tiga sembahan, itu sudah Al-Qur'an sudah cakup. Iya kan? Al-Qur'an sudah cakup. Di musyrikin ada tiga sembahan yang paling utama. Banyak sembahan-sembahan kecil-kecil, tapi ini sembahan paling utama. Di Yunani juga ada banyak dewa-dewa, tapi ada dewanya tiga yang paling utama. Saya tidak tahu ya, Zeus siapa begitu. Ya, ada tiga. Ya. Banyak dewa-dewa, tapi tiga ini dewa yang paling utama. Di Majusi juga sama, di agama lain juga sama. Maka ketika Al-Quran menyinggung suatu kesyirikan, itu cakupannya syirik yang disinggung dalam Al-Quran tidak hanya syirik yang dilakukan oleh suku Quraisy, tidak, tapi juga menyinggung syirik-syirik lain yang ada di Persia, Romawi dan seterusnya, yang mana inti kesyirikan mereka semua ada dalam Al-Quran, semua bantahnya ada dalam Al-Quran. Inilah kehebatannya Al-Quran, salah satu mukjizat. Karena itulah tidak ada bentuk pelanggaran kesyirikan apapun, kekafiran apapun sampai hari kiamat kecuali usul pondasi kesyirikannya dan kekafirannya sudah ada dalam Al-Quran dan dibantahkan. Ya. Maka orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan, di sini Allah berbicara tentang orang ad-dahriyun, ya, yang mengingkari hari kebangkitan dengan semua macam pemahamannya. Walaupun musyrikin Quraisy tidak, orang musyrikin Quraisy tidak mengingkari hari kebangkitan. Musyrikin Quraisy, Abu Talib, Abu Lahab, Abdul Muttalib tahu hari kebangkitan, bahkan yakin ada hari kebangkitan. Mereka menyembah Allah, ya kan? Ketika Allah Ta'ala mengatakan menyembah bintang-bintang, enggak semua musyrikin menyembah bintang-bintang, enggak, sebagian, ya kan? Sebagian, iya. Kata beliau rahimahullah, maka apa alasan yang membuat manusia, membuat kamu wahai Muhammad, kamu wahai manusia, mengingkari Nabi Muhammad SAW, mengingkari hari kebangkitan yang beliau bawa, pembalasan, al-hisab wal jaza alal amal. Kenapa engkau mengingkari ada namanya pembalasan? Ini pertanyaan sederhana, bukan pernyataan bukan pernyataan yang butuh pemikiran, simple. Kamu yakin ada neraka? Yakin atau tidak? Kamu yakin ada surga? Yakin atau tidak? Kalau begitu, kenapa kamu melakukan perbuatan itu? Kenapa kamu melanggar ini? Kalau kamu yakin ada neraka, kenapa kamu melanggar? Kalau kamu yakin ada surga, kenapa tinggalkan kewajiban? Simple. Tidak butuh pemikiran panjang dalam menjawab pertanyaan ini. Karena itulah semua orang-orang yang menentang ajaran Islam, baik di zaman dahulu maupun zaman sekarang belakangan, ya, dasarnya adalah inat, membangkang, keras kepala, tidak ada argumen yang mereka miliki. Tidak ada argumen karena bertentangan dengan akal sehat. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah Ta'ala yang paling bijaksana dalam memberikan ketetapan dan keputusan kepada hamba-hambanya, siapa yang di antara yang beriman dan yang kafir. Baik, ini akhir tafsir surah At-Tin. Tsumma qala hafizahullah taala tafsir suratil Alaq. Tafsir surah Al-Alaq. Iya. Ini salah satu surah yang menjadikan Qisarul Mufassal, kita sudah sebutkan di awal ya. Qisarul Mufassal itu surah-surahnya berbicara tentang momen-momen penting dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah berlalu di surah Duha. Surah Duha satu surah tentang Nabi Muhammad SAW, ya kan? Surah Duha dari awal sampai akhir semua berbicara tentang nikmat Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang surah Al-Alaq. Di surah ini Allah Ta'ala atau surah ini berbicara tentang fase penting dalam kehidupan Nabi SAW.
Salah satu momen paling bersejarah dalam kehidupan beliau yaitu ketika ditunjuk menjadi nabi, diangkat menjadi nabi. Ya. Jelas ya? Diangkat menjadi nabi. Kita tahu bahwasanya surah Al-Alaq 5 ayat yang pertama secara khusus tentu saja 5 ayat yang pertama ini turun ya merupakan 5 ayat yang paling pertama turun dalam Al-Qur'an. Dari semua ayat Al-Quran, ini Al-Alaq ayat 1 sampai 5, ini ayat yang paling pertama turun. Yang dengannya kata para ulama nubbi'a bi'iqra. Nabi SAW diangkat menjadi nabi dengan turunnya Iqra ini. Iya. Nanti akan disebutkan oleh penulis hafizahullah sedikit tentang sababun nuzul ayat ini. Ya. Baik. Kata beliau, hafizahullah taala membawakan surahnya secara lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allah yara kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadhibatin nasiyatin kadhibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u az-zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Dan ini adalah tempat pertama atau tempat terakhir ya dari sujud tilawah dalam Al-Quran di surah Al-Alaq ini, di ayat yang terakhir. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, maknanya bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang mencipta. Dia menciptakan manusia dari segumpal daging atau segumpal darah. Bacalah ya, dan Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang mengajarkan manusia dengan menggunakan pena. Dia mengajar manusia semua yang mereka tidak ketahui. Betul-betul sungguh manusia itu sangat melampaui batas, kata Allah. Dia merasa dirinya itu mampu melakukan semuanya sendirian, padahal hanya kepada Tuhanmu lah tempat berpulangnya segala sesuatu. Wahai Muhammad, tidakkah engkau melihat orang yang melarang orang lain, orang yang melarang orang lain, melarang hamba Allah untuk mengerjakan sholat? Bagaimana pandanganmu wahai Muhammad jika orang yang dilarang sholat ini dia yang berada di atas petunjuk, atau orang yang sholat ini dia yang menyuruh untuk bertakwa? Dan sebaliknya, bagaimana pandanganmu ya jika orang yang melarang ini dialah yang berdusta, dialah yang mendustakan dan berpaling dari kebenaran? Tidakkah dia tahu bahwa Allah melihat perbuatannya melarang orang sholat itu? Sekali-kali tidak, kalau dia tidak mau menghentikan perbuatannya melarang sholat tadi, kami akan mencabut ya ubun-ubunnya, ubun-ubun dari orang yang pendusta lagi berdosa. Silakan dia panggil semua nadia, semua orang-orang yang mendukungnya. Sebagai tandingannya kami akan memanggil malaikat zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Jangan kamu taati dia, jangan kamu taati ia yang melarang sholat. Tetaplah kamu kerjakan sholat. Walaupun dilarang, tetap mengerjakan sholat. Sujud dan mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini terjemahan secara global dari ayat surah Al-Alaq. Qala hafizahullahu taala, sadru hadhihi surah ila qaulihi ta'ala 'allamal insana ma lam ya'lam huwa awwalul qur'ani nuzulan
ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, 'allamal insana ma lam ya'lam, ini adalah ayat Quran yang pertama kali turun, betul-betul pertama kali turun. Ya. Karena ada juga dari hadis Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa surah Al-Mudaththir, 5 ayat surah Al-Mudaththir itu ayat yang pertama turun. Ada juga dari kalam ucapannya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. 7 ayat yang pertama dalam surah Al-Mudaththir. Wahai orang-orang yang berselimut, qum fa'anzir, berdirilah, berikan peringatan. Wa rabbaka fakabbir, agungkanlah hanya Tuhanmu yang kamu agungkan. Wa thiyabaka fatahhir, sucikan pakaianmu, yakni sucikan amalanmu dari kesyirikan, sucikan pakaianmu dari najis. Ya. Nah, dan seterusnya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan ini merupakan awal 7 ayat pertama Al-Mudaththir, ini merupakan ayat yang paling pertama kali turun. Karena itulah para ulama kemudian berbeda pendapat, yang mana sebenarnya ayat yang pertama kali turun, apakah 5 pertama Iqra atau 7 ayat pertama Al-Mudaththir. Mayoritas ulama mengatakan bahwasanya yang paling pertama kali turun adalah Iqra ini yang paling pertama, betul-betul pertama. Jadi awaliyahnya hakikiyah, secara hakiki yang sebenar-benarnya ini yang paling pertama. Sementara 7 ayat pertama dalam Al-Mudaththir itu awaliyahnya nisbiyah. Kenapa? Karena Al-Mudaththir ini 7 ayat pertama Al-Mudaththir ini turun setelah vakum, beberapa lama vakum, tidak ada wahyu. Ya, vakum, tidak ada apa? Tidak ada wahyu, tidak ada wahyu yang turun sama sekali. Berhenti kabar dari langit. Setelah sekian lama turun ayat ini Al-Mudaththir, yang sekaligus mengangkat beliau sebagai rasul. Makanya dikatakan nubbi'a bi Iqra wa ursila bil Mudaththir. Nabi Muhammad SAW diangkat dengan Iqra, diangkat menjadi nabi dengan Iqra, dan diangkat ke level berikutnya yaitu level rasul dengan surah Al-Mudaththir. Jadi awaliyahnya nisbiyah, dia paling pertama, sifatnya nisbi, yakni karena sebelumnya sempat terhenti wahyu, ini yang pertama. Jelas ya, demikian para ulama memahami ucapannya Ibnu Mas'ud. Wa kana dzalika fi ghari Jabal Hira di Makkah. Turunnya ayat ini ketika beliau sallallahu alaihi wasallam berada di sebuah gua di Bukit Hira di Mekah. Tidak diketahui pasti apa nama guanya. Cuman gua ini terdapat di Bukit Hira. Jadi Hira itu nama bukitnya, bukan nama guanya. Bukan nama guanya, tapi nama apa? Nama bukit, Jabal Hira. Bukit Hira. Nah, di Bukit Hira itu ada gua. Ada apa? Ada gua. Enggak disebutkan apa? Disebutkan bahwa namanya adalah Gua Hira dan seterusnya, tidak ada riwayat yang jelas tentang masalah itu. Tapi kemungkinan yang mengatakan Gua Hira, ya maksudnya itu gua yang terdapat dalam Bukit Hira. Karena Hira itu bukan nama guanya, tapi nama gunungnya, nama bukitnya. Jelas ya? Baik. Adapun penamaan orang-orang belakangan Jabal Nur, ini penamaan belakangan ya. Bukan penamaan dari Nabi SAW, bukan penamaan dari sahabat, hanya orang-orang belakangan yang memberikan nama seperti itu. Dan juga tidak dikenal di kalangan orang-orang Arab di zamannya Nabi SAW bahwa itu namanya Jabal Nur. Enggak, itu penamaan orang-orang belakangan saja. Ya, jadi jelas nama pastinya gua tersebut bukan Hira. Ya, Hira itu nama bukitnya. Jelas ya? Tidak ada masalah di situ. Sekedar tambahan informasi saja. Kata beliau ini terjadi di Mekah. Fa innahu kana yata'abbadu fihi al-layali dzawatil adad. Di mana Nabi SAW pernah beribadah di dalam gua itu beberapa malam. Jadi kita tahu bahwa Nabi SAW sejak dari kecil kan sudah dibersihkan hati beliau. 2 kali pembelahan perut. 2 kali pembelahan perut, tapi 1 kalinya terjadi setelah jadi Nabi. Pembelahan pertama ini sebelum ketika beliau masih kecil, ketika beliau
asuh oleh Halimah As-Sa'diyah di Bani Sa'ad. Ini dibersihkan hati beliau, disingkirkan bagian setan dalam hati beliau. Karena itulah dari kecil sampai besar, sampai beliau diangkat menjadi Nabi, Nabi Muhammad SAW tidak pernah sedikit pun bersentuhan dengan ritual kesyirikan dan melakukan kemaksiatan yang buruk, yakni yang disepakati bahwa itu perbuatan tercela. Gak pernah. Beliau tidak pernah minum minuman keras sedikit pun, ya. Apalagi dosa-dosa yang lebih parah dibandingkan itu, gak pernah sekalipun. Beliau sama sekali tidak pernah menampakkan aurat, ya. Padahal itu lumrah di zaman dahulu, ya. Tapi itu perbuatan yang bukan hal yang terpuji. Karena itulah disebutkan dalam peristiwa renovasi Ka'bah itu. Renovasi Ka'bah kan batunya besar-besar. Nabi SAW ketika itu masih muda juga, masih muda beliau, belum menikah dengan Khadijah, ya, masih muda, ikut juga mengangkat batu. Tapi batunya besar, langsung bersentuhan dengan bau. Ya. Maka sebagian sahabat pamannya mengatakan, angkat sarungmu, karena di zaman dahulu itu, ya, beliau bukan dari keluarga kaya, cuma punya satu kain. Itu kain cuma dipakai menutupi pinggang ke bawah. Kalau dipakai menutupi bahu, itu kelihatan auratnya, jadi pendek ukurannya. Makanya Nabi SAW mengajarkan tata cara sholat menutup aurat seperti ini. Karena banyak sahabat itu di rumahnya cuma punya satu kain, enggak ada dua, satu lembar saja. Kata Nabi SAW, kalau kamu cuma punya satu kain di rumah, kalau kainnya besar kamu pakaikan, jadikan selimut. Ikana wasian faltahif bih, bungkus semua tubuhmu. Wa ikana dhayiqan faktazir bih. Tapi kalau sempit kainnya, jadikan sarung saja, tidak apa-apa, ini terbuka. Nabi SAW ketika itu cuma pakai izar, bagian atasnya terbuka ketika angkat batu. Sebagian pamannya mengatakan, wahai Muhammad, itu kain sarungmu diangkat, jadikan alas ke sini supaya tidak melukai bahumu dan bisa lebih membantu. Jelas ya? Baru beliau mau lakukan, ya kan, konsekuensinya akan kelihatan aurat. Dan sebagian mereka melakukannya untuk membantu mengangkat batu, jadikan pelapis di bahunya. Baru Nabi Muhammad SAW mau angkat sarungnya, ya, belum kelihatan aurat beliau, tiba-tiba beliau pingsan. Ini Allah membuat beliau pingsan supaya itu tidak terjadi, ya. Allah melindungi beliau dari perbuatan-perbuatan yang walaupun mungkin itu bukan tabu di tengah-tengah mereka, tapi itu aib, ya, ini hal yang dilarang, menampakkan aurat. Dan Nabi SAW sedikit pun tidak pernah bersentuhan dengan ritual kesyirikan. Walaupun beliau ikut serta dalam beberapa perjanjian damai yang dilakukan oleh kaum musyrikin ketika itu, dia ikut masuk ke situ ketika beliau belum menjadi nabi. Bahkan beliau tegas mengatakan, seandainya saya sudah jadi nabi ketika itu dan Quraisy meminta saya untuk bergabung dalam perjanjian itu, saya akan gabung. Karena perjanjian itu adalah perjanjian beberapa kabilah Arab untuk membela kaum minoritas di Mekah. Jadi di Mekah itu kalau ada pedagang dari luar, dari Syam, dari Yaman datang ke Mekah, itu perandal-perandalnya di Mekah itu, ya, menzalimi orang ini, kasihan, menzalimi, diambil hartanya, ditipu dan semacamnya, di mana mereka tidak bisa melawan karena mereka pendatang di situ. Maka sejumlah suku Quraisy sepakat membuat membentuk koalisi tujuannya untuk melindungi orang-orang semacam ini. Ya, Nabi SAW ikut terlibat di perjanjian itu. Kata beliau, seandainya pun saya sudah jadi nabi, tetap saya akan bergabung di situ. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kalau tujuannya adalah kemaslahatan bersama, kebaikan universal yang diakui oleh semua agama, maka Islam sama sekali tidak anti dengan bersatu dalam hal-hal seperti itu. Kata Nabi SAW, saya sudah jadi nabi, terus musyrikin Quraisy mengajak saya bergabung dalam perjanjian melindungi orang lemah, saya akan gabung. Tetap saya ingkari kesyirikan mereka, tetap saya ajak mereka menyembah Allah. Tapi koalisi untuk membantu yang lemah ini penting, maslahatnya bersama. Jelas sampai sini? Nah, demikianlah Islam. Maka Islam itu rahmatan lil alamin. Bukan rahmat untuk komunitas tertentu saja. Islam itu datang untuk mewujudkan maslahat semua masyarakat kaum muslimin, dari muslim yang peminum-minum, yang banyak dosanya yang penting masih muslim, sampai muslim yang paling soleh. Islam datang untuk mereka semuanya.
selama itu maslahat untuk mereka semuanya, Islam akan mendukung hal tersebut. Maka karena Allah Ta'ala sudah mencuci hati beliau ketika itu, dibersihkan beliau dari hal-hal yang buruk, sifat-sifat yang buruk, akhirnya menjelang hari H, waktu yang ditetapkan oleh Allah dengan takdirnya beliau akan menjadi nabi. Beberapa malam sebelumnya atau mungkin sepekan ataupun lebih, tiba-tiba beliau punya keinginan dalam hati, tiba-tiba Allah membuat beliau cinta untuk khalwat, untuk bersendiri, merenung. Ketika itu belum ada ibadah, belum ada sholat, belum ada apa kan. Allah Ta'ala menanamkan ke dalam hati beliau keinginan untuk menyendiri di gua, menyendiri. Tiba-tiba begitu, beliau suka. Maka beliau pun meminta kepada Khadijah radhiyallahu anha untuk membawakan, menyuruh budaknya untuk membawakan bekal. Beliau ke sana tiap malam. Sepekan habis perbekalannya, turun ambil lagi, setelah itu naik lagi. Demikian sampai tiba waktu yang Allah tetapkan, beliau menerima wahyu. Kata para ulama hikmahnya, kenapa ada khalwat dulu, sendirian dulu. Ini bukan bertapa ya. Dan seperti pemahaman orang, kalau Nabi Muhammad SAW itu sendiri menyendiri dapat wahyu jadi nabi, kita juga bisa seperti itu. Cuma tidak jadi nabi karena nabi sudah terputus. Kita paling cuma dapat wangsit supaya jadi wali. Bertapa juga sendirian. Kan begitu. Tentunya beda. Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah pergi bertapa untuk jadi wali Allah, tidak pernah. Khulafaur Rasyidin, para sahabat tidak ada yang keluar meninggalkan kota Madinah kecuali dengan tujuan tertentu, tapi bukan pergi menyendiri untuk beribadah fokus, enggak ada. Bukan begitu caranya mendekatkan diri kepada Allah. Adapun ini hikmah. Kalau ada yang bertanya kenapa sih Allah tidak langsung kasih, apa hikmahnya Allah butuh jadikan beliau keluar sendirian dulu, tinggalkan Mekah. Fungsinya adalah untuk menjernihkan hati beliau. Kenapa? Karena terlalu banyak berbaur, berinteraksi dengan manusia itu mempengaruhi hati. Makanya di antara sebab matinya hati adalah kasratul mukhalafah, terlalu sering berbaur dengan manusia. Kenapa? Karena terlalu sering berbaur akan banyak dia dengar, banyak yang dia lihat, banyak informasi yang masuk. Itu akan mempengaruhi pikirannya, mempengaruhi hatinya, mempengaruhi cara pandangnya dan seterusnya. Tidak diragukan, teman dulu, orang yang sering dia ngobrol itu bisa mempengaruhi kawannya. Maka Nabi SAW disuruh ditanamkan keinginan untuk kesenangan untuk menyendiri, supaya bersih hatinya dari semua intervensi dari makhluk. Supaya siap hatinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Dan ini juga menunjukkan kepada kita, ini hadis, ini ayat di dalamnya terdapat berbagai macam bentuk metodologi kaidah-kaidah dalam pendidikan Islam. Bagaimana dibutuhkan ketenangan dalam belajar, nggak bising, nggak ribut. Kemudian dibutuhkan fokus ketika belajar. Kalau belajar lagi membaca, lagi menghafal, singkirkan HP, singkirkan ini semua, fokus. Berada di tempat yang memungkinkan, jangan di pinggir jalan. Makanya para langsungkan, jangan membaca hadis, jangan menghafal di pinggir jalan, jangan di pinggir sungai, jangan di tengah padang rumput. Itu semua membuat tidak fokus. Ini dasar dari pendidikan itu, bahwa sebelum ketika seorang ingin menghafalkan Quran, mempelajari agama Allah, tinggalkan keterkaitan dengan manusia. Karena itulah ada namanya sunnah rihlah, tinggalkan kampung. Supaya ketika di kampung baru dia tidak punya kenalan dengan siapapun, bebas. Dia tidak punya sungkan kalau saya tidak berhubungan dengan orang, saya tidak kenal juga dia, saya mau fokus, kan begitu. Itu hikmah dari Dari rihlah. Karena memang rihlah sunnah amman salaf, dan ia merupakan salah satu sebab terbesar keberhasilan seorang meraih ilmu. Seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Beliau disuruh rihlah, walaupun bukan jauh-jauh, masih di Mekah, tapi setidaknya putus semua komunikasi dengan manusia sebagai persiapan untuk menerima sesuatu hal yang besar, yaitu Al-Quranul Karim.
Iya. Sampai tiba waktunya faja'ahu Jibrilu alaihi salatu wassalam faqala lahu iqra. Sampai tiba saatnya datang Jibril alaihi salam. Ketika itu Jibril datang dengan rupa wujud aslinya, bukan wujud manusia. Wujud aslinya. Wajar kalau Nabi Muhammad SAW ketakutan luar biasa. Iya. Karena tidak ada manusia yang mampu melihat malaikat dalam rupa aslinya. Siapapun yang melihat malaikat dalam rupa aslinya, dia akan mati. Fisik manusia di dunia ini terlalu lemah, Ya, lihat bagaimana gunung hancur oleh cahaya Allah Taala, bukan Allahnya, cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Tubuh manusia juga itu rentan, sangat lemah. Lihat malaikat dalam rupa aslinya langsung hancur tubuhnya, darah yang kuat. Karena itulah ketika orang musyrikin mengatakan, kenapa yang turun menjadi nabi itu manusia, Muhammad ini manusia? Kenapa Allah tidak menurunkan malaikat saja supaya kami langsung percaya? Kata Allah Taala, walau anzalna malakan laqudiyal amr, tsumma la yudzabu. Seandainya kami turunkan malaikat, enggak ada yang bisa didakwai, orang mati semua. Laqudiyal amr. Manusia tidak kuat melihat malaikat. Ya. Ini Nabi Muhammad SAW saja sudah dikuatkan oleh Allah, masih gemetaran luar biasa. Sudah dikuatkan ini. Ini seandainya tidak dikuatkan oleh Allah, beliau akan mati ketika melihat Jibril dalam rupa aslinya. Jadi kalau ada manusia mengaku saya tadi malam ketemu malaikat dalam wujud aslinya, pembohong kalau dia masih hidup. Ya. Itu paling setan pakai pakaian putih, ada sayapnya di belakang misalnya, dibilang saya malaikat. Nah, karena melihat jin, ya, melihat jin dengan rupa aslinya saja ini diperselisihkan. Imam Syafi'i rahimahullah menolak kemungkinan itu. Imam Syafi'i rahimahullah, siapa yang mengklaim pernah melihat jin dalam rupa aslinya, kami tolak persaksiannya, dia pembohong. Itulah persaksiannya, orang fasik. Jelas ya? Ya, kamu cuma bisa lihat jin kalau dia merubah wujudnya dari bentuk lain, merubah jadi bentuk ini, bentuk kamu lihat. Tapi wujud aslinya jin kamu lihat, kata Syafi'i rahimahullah, kami tolak persaksiannya orang yang ngomong kayak gitu. Ya. Karena beliau memandang tidak bisa manusia biasa itu melihat jin. Allah mengatakan apa? Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Jin dan pengikutnya melihat kalian sementara kalian tidak bisa melihat mereka dalam bentuk aslinya. Ini dalil yang digunakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala. Baik, kita lanjutkan nanti penjelasan tentang sababul nuzul ayat ini باذنillah taala. Naktabi bihadzal qadar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.